Daihatsu merupakan pabrikan mobil tertua di Jepang, di mana produk unggulannya berupa truk light duty dan kelak menjadi Daihatsu Delta. Selain itu, Daihatsu juga membuat mobil barang kecil bernama Midget atau yang populer di Indonesia sebagai sebutan Bemo. Pada tahun 1950-an, pemerintah Jepang mulai memperkenalkan kelas mobil baru bernama Keiichi Dosa yang ukurannya sedikit lebih besar daripada Bemo. Tidak mau ketinggalan, Daihatsu juga turut serta dengan menghadirkan mobil barang untuk kelas ini dengan Daihatsu Hijet, dan beginilah ceritanya. Generasi pertama dari Hijet muncul pada tahun 1960 dengan kode sasis L35. Kelak nantinya Hijet ini bakal menjadi mobil sedan kecil dengan nama Daihatsu Velour. Mesinnya Daihatsu ZM 2 tak 2 silinder, pendingin udara yang sama seperti Bemo. Selain itu, juga diperkenalkan Hijet dengan kode sasis L36 yang masih sama tapi memakai mesin pendingin air. Dengan ketentuan Keiichi Dosa, ukuran kendaraan menjadi terbatas, begitu pula kapasitas muat barangnya. Apakah mungkin kalau ruang kabin dijadikan satu dengan ruang mesin untuk memperbesar ruang barang? Apalagi model cap-over seperti ini sudah populer di Eropa dengan VW Kombi atau di Amerika dengan Dodge A100 atau Ford Ecoline. Hasilnya pada tahun 1966 muncul Daihatsu Hijet generasi kedua dengan model cap-over yang memiliki kode S35. Di Indonesia, Hijet baru muncul pada generasi ketiga yang dikenal dengan kode S37. Mobil ini masuk sebagai bantuan penanggulangan gunung meletus sekitar tahun 1972. Populasinya cukup langka karena mobil ini masuk secara CBU. Karena merupakan bantuan pemerintah Jepang, mobil ini punya spesifikasi yang sama persis dengan Hijet di Jepang. Dimensinya masuk ukuran K-Truck yang kecil sesuai regulasi saat itu, dan mesinnya masih menggunakan mesin Daihatsu ZM 2 tak 2 silinder pendingin air. Pada tahun 1973, Astra Daihatsu kemudian mulai menjual Daihatsu Hijet generasi keempat yang dikenal dengan sebutan Daihatsu Hijet Tuyul atau Cetol, karena bentuk fascia depannya serta ukurannya yang kecil. Mobil dengan kode internal S38 ini masuk ke Indonesia secara CBU atau Completely Built Up yang didatangkan langsung dari pabriknya di Kyushu, Jepang. Memasuki masa akhir produksinya pada tahun 1977, mobil ini mulai diproduksi dalam bentuk SKD atau Semi Knockdown, yang berarti ini menjadi Daihatsu Hijet pertama yang dirakit di Indonesia walau spesifikasinya masih mengikuti standar Jepang dengan ukuran dan kapasitas mesin menyesuaikan regulasi K-Car dengan mesin ZM 2 silinder 360 cc 2 tak. Mobil ini hanya dijual dalam bentuk pick-up saja dan saat itu hanya dijual seharga Rp650.000. Bodi minibusnya dibuat oleh perusahaan karoseri lokal yang bentuknya bermacam-macam, namun tidak ada yang memakai pintu sliding door seperti versi JDM. Mobil ini dijual sampai sekitar tahun 1978 dan digantikan oleh Daihatsu Hijet 55. Generasi kelima dari Hijet ini mendapat edisi khusus di Indonesia. Alasannya karena permintaan di Indonesia yang membutuhkan mobil yang bisa mengangkut barang lebih dari 350 kg, Daihatsu kemudian membuat Daihatsu Hijet 55 dengan bodi khusus yang bentuknya berbeda jauh dengan versi Jepangnya. Mesin dan chassisnya sendiri masih sama seperti versi JDM yang mengikuti standar aturan K-Car. Pada tahun 1979 muncul Hijet 55 Wide karena menggunakan sasis dan mesin versi ekspor dengan nama Hijet 55 Wide. Sesuai dengan namanya, versi Wide ini lebih lebar sehingga mampu mengangkut 3 orang penumpang di bagian depannya. Astra Daihatsu sendiri masih hanya menjual versi pickupnya di Indonesia. Oleh karena itu, banyak macam Daihatsu Hijet 55 tergantung karoserinya. Mobil ini cukup populer digunakan sebagai angkot yang saat itu baru muncul menggantikan oplet di berbagai daerah. Pada tahun 1983 muncul varian yang mirip dengan Daihatsu Hijet 55 dengan mesin 3 silinder 1000 cc. Mobil ini hanya muncul setahun saja dan akhirnya digantikan oleh Daihatsu Hijet 1000 dengan kode S75 yang bodinya kembali mirip seperti versi Jepangnya, walau masih sedikit lebih lebar dan panjang. Daihatsu masih hanya menjual versi pickupnya saja, sementara varian minibus bodinya dikerjakan oleh karoseri lokal. Sesuai dengan namanya, mobil ini dilengkapi dengan mesin 1000 cc Daihatsu seri CB 3 silinder. Mesin Daihatsu seri CB yang dipakai Hijet 1000 ini nantinya kembali dipasangkan ke Mitsubishi Jetstar dan Daihatsu Hijet Zebra. Pada tahun 1987 muncul pengganti Hijet 1000 yang terlihat lebih modern dengan nama Hijet Zebra. Masih mengambil basis dari Hijet Wide di Jepang, Zebra versi Indonesia sama sekali tidak masuk kategori K-Truck secara ukuran. Zebra ini merupakan salah satu mobil Daihatsu rakitan Indonesia pertama yang diekspor dengan tujuan ekspor ke Malaysia dan Vietnam. Jika sebelumnya Daihatsu hanya menjual versi pickupnya,
Mulai generasi ini, Daihatsu mulai memperkenalkan versi minibusnya yang bodinya dibuat oleh karoseri Astrea yang sebenarnya berada di bawah kendali Astra Daihatsu. Model Zebra Astrea ini mengikuti versi JDM atau Daihatsu A-Trai dengan menyesuaikan panjang mobilnya. Secara fitur, inilah karoseri Hijet Zebra paling canggih karena sudah memakai teknologi full press body, sliding door walau hanya di sisi kiri, dan pintu belakang model hatchback. Pada tahun 1990, Daihatsu memperkenalkan pengganti Hijet Zebra dengan nama Daihatsu Zebra. Secara bodi tidak ada perubahan antara Hijet Zebra yang memiliki kode S89 dengan Zebra yang memiliki kode S90. Perbedaan paling mencolok ada pada mesinnya di mana mobil ini memakai mesin Daihatsu HC dengan konfigurasi 4 silinder 1300 cc SOHC 16 valve karburator dan menjadi minibus atau pick-up pertama di Indonesia yang memakai mesin 16 valve. Model yang ditawarkan masih sama dengan pick-up standar deck dan minibus yang dibuat oleh Astrea selain juga karoseri lokal lainnya. Selain itu, ada pula varian D130 Jumbo yang lebih panjang dan lebar. Varian Jumbo ini memiliki kode S91 dan dijual bersamaan dengan varian standarnya. Memasuki tahun 1995, Daihatsu membuat gebrakan dengan menghadirkan Daihatsu Zebra Espace. Dengan tampilan baru, moncong depannya dibuat monyong agar aerodinamis, sekaligus memperpanjang ruang kaki pengemudi dan penumpang depan agar mendapat rasa berkendara ala sedan. Perlu diketahui bahwa zaman 90-an dulu, mobil minibus seperti Zebra tidak ada yang menawarkan kenyamanan. Hampir semua mobil minibus lebih mementingkan reliabilitas dan kapasitas muatnya, tidak seperti MPV zaman sekarang yang juga mementingkan aspek kenyamanan dan keamanan. Mesin yang ditawarkan Espas membengkak menjadi 1600 cc pada varian Supervan dengan mesin seri HD 16 valve dan varian mesin 1300 cc dengan seri HC 16 valve juga masih tersedia. Pilihan bodinya ada minibus dengan pintu geser dan pintu belakang model membuka ke atas atau hatchback. Untuk varian pickupnya sendiri, ada standar deck dan flat deck dengan lantai rata. Selain itu, varian D130 Jumbo juga tersedia pada generasi Daihatsu Zebra Espace ini. Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia merevisi beberapa aturan perpajakan kendaraan bermotor, seperti mengklasifikasikan hatchback menjadi minibus dan batas kelas pajak untuk kendaraan bermesin 1600 cc. Sekaligus melakukan facelift, Daihatsu kemudian menghadirkan Daihatsu Neo Zebra dengan mesin 1500 cc injeksi. Varian 1300 cc masih tersedia, begitu juga varian pickupnya. Pada tahun 2006 muncul edisi perpisahan pada model monyong ini dengan munculnya pick-up Daihatsu Zebra Master. Mobil ini hanya muncul pada tahun 2006 dengan ciri khas warna kuning, pick-up bak rata atau flat deck, three-way, dan stiker bodi Zebra Master. Pada tahun 2007, Daihatsu memperkenalkan bandros Neo Zebra dengan menghadirkan Daihatsu Grand Max. Berbeda dengan Daihatsu Hijet maupun Zebra, Grand Max dibuat agar memiliki moncong di depan untuk masalah keamanan, kemudahan perawatan, serta estetika. Model Grand Max ini disebut juga dengan nama Semi-Cab Over yang lebih dulu dipopulerkan oleh Suzuki EPV dan Every. Mesin yang tersedia antara lain K3DE 1300 cc dan 3EZ-VE VVTi 1500 cc. Yang keduanya sama seperti mesin Xenia, Avanza, Rush, dan Terios. Untuk pilihan bodinya sendiri tersedia minibus, pick-up flat deck, dan blind van. Secara bentuk, teknologi, mesin, dan fitur yang ditawarkan mobil ini sama sekali belum berubah sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 yang lalu sampai sekarang. Mungkin kecuali dengan sedikit facelift yang bentuknya mirip-mirip. Mungkin karena banyak yang menginginkan kepraktisan dan daya muat lebih besar dari sebuah Grand Max, namun terlalu gengsi untuk naik mobil yang juga dipakai sebagai blind van pengangkut barang, Daihatsu kemudian mengeluarkan Daihatsu Luxio dengan iklannya saat itu dibintangi Ari Lasso bersama keluarga. Luxio pada dasarnya merupakan Grand Max yang dimewahkan dan diberi berbagai fitur dan aksesori pelengkap serta moncong dan pintu belakang yang berbeda. Mesin yang ditawarkan hanyalah Toyota 3EZ-VE VVTi 1500 cc yang sama seperti dengan mesin Terios, Avanza, Rush, dan Grand Max 1500 cc. Pilihan transmisinya tidak hanya manual saja, karena varian transmisi otomatis 4 percepatan seperti pada Grand Max Export juga tersedia. Meski digadang sebagai Alphard murah, namun karena bentuknya yang tidak jauh berbeda dengan Grand Max, akhirnya membuat Daihatsu juga menjual versi niaganya dalam bentuk blind van. Pada tahun 2016 yang lalu, Daihatsu kemudian memperkenalkan Hijet generasi 10 dengan nama Daihatsu Hi-Max. Hi-Max ini dibuat untuk menemani Grand Max yang sudah wirawiri di penjuru Indonesia.
Grand Max yang bagi sebagian orang ukurannya sudah terlalu besar, tidak seperti Hijet dan Zebra zaman dulu yang pas untuk masuk-masuk ke dalam gang sempit di perkotaan Indonesia. Oleh karena itu, Daihatsu kemudian menghadirkan Himax dengan slogan Jagoan Jalan Sempit. Mesin yang diusung Himax sendiri adalah 1KR DE 3 silinder injeksi sama seperti mesin Alia, Agya, Sigra, Calya, dan Xenia MI 1000 cc. Model Himax ini persis sama dengan Daihatsu Hijet generasi 10, Toyota Pixis, dan Subaru Sambar pickup di Jepang sana. Sayangnya, tidak seperti Grand Max, Himax tidak tersedia versi minibus maupun blind van. Itu tadi sepotong sejarah Daihatsu Hijet, Zebra, Espas, Grand Max, Luxio, sampai Himax di Indonesia. Terima kasih sudah menonton.